Halo semuanya, kenalin aku Farida dari jurusan Kimia Undip 2019. Di sini kita akan bahas sedikit tentang jurusan Kimia Undip. Pantengin terus ya. Jadi jurusan kimia itu di sini masuknya ke Fakultas Sains dan Matematika ya, bukan di Fakultas Teknik. Kalau yang di Fakultas Teknik itu namanya Teknik Kimia. Nah, kimia yang di Fakultas Sains Matematika itu kimia murni, dan di sini tuh akreditasinya udah A. Dan di kimia murni itu sendiri nanti dibagi jadi dua kelas. Yang pertama kelas reguler, yang kedua kelas internasional atau IUP. Jadi di kimia itu nanti kita bakal belajar kimia yang lebih mendalam lagi daripada waktu kita SMA. Nah, di kimia tuh kita belajar pokoknya tentang semua dasar-dasar kimia, mulai dari peminatan yang ada di kimia, cabang-cabang ilmu kimia. Pokoknya kita kan belajar mulai dari semester 1 sampai semester 8. Itu tentang kimia, dan kita belajarnya tuh berproses mulai dari semester awal. Kayak aku nih belajarnya baru dasar-dasar kimia biologi, masih ada fisika juga, masih ada matematika. Karena seperti yang kita tahu ya, semuanya ilmu sains kan saling berhubungan. Jadi di semester awal ini kita tetap belajar ilmu-ilmu sains lainnya. Jadi buat kalian yang minat masuk ke kimia undip, kalian yang perlu kalian persiapin tuh pokoknya terutama yang kalian dari SMA tuh sukanya kimia ya. Terus apalagi ya, kalau aku sebenarnya nggak ada persiapan khusus sih buat masuk kimia undip, karena emang kimia undip kan kita udah belajar kimia dari dasar. Dan kalau kita emang di SMA-nya SMA IPA, kita udah punya dasar-dasarnya buat ke kimia, jadi santai aja. Prospek kerja anak kimia tuh banyak banget, karena kita tuh kimia ilmu dasar, ilmu yang mempelajari semuanya. Itu kita nanti bisa kerja jadi laboran, bisa jadi R&D, bisa jadi QC, QA, bisa juga jadi dosen. Juga ada kok dari beberapa alumni yang kerjanya tuh di luar bidang kimia, dan itu mereka tuh bisa gitu loh masuk ke semua bidang. Buat jalur masuk di kimia undip itu dibagi jadi 3 ya. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga UMPTN. Nah, di SNMPTN tuh kan kalian tahu sendiri itu pakai jalur nilai rapot. Dan buat yang SBMPTN ini yang peluangnya paling besar, kuotanya paling gede lewat SBMPTN. Nah, untuk tahun kemarin tuh rata-rata nilai UTBK-nya buat kimia undip tuh sekitar 630-an. Nah, untuk yang UMPTN ini kalian tuh pakai nilai UTBK juga, pakai tes juga. Nah, terus dan kalau kalian khusus yang pengen masuk IUP, kalian tuh masuk IUP itu bisanya lewat jalur UMPTN. Untuk aku sendiri, aku masuk kimia undip ini lewat jalur SBMPTN. Nah, untuk tahun kemarin itu nilai SBM aku rata-ratanya sekitar 620-an lah. Dan subtes tertinggi aku emang kimia, jadi aku milihnya kimia murni. Buat alasan aku kenapa milihnya kimia itu karena yang pertama aku nggak suka fisika, dan aku sebenarnya pengennya ke teknik, tapi karena aku sadar aku nggak suka fisika dan nggak bisa fisika, jadi aku milihnya kimia. Karena emang dari SMA nilai kimia aku emang lumayan sih. Terus kenapa aku milih kimia, karena emang aku suka kimia aja. Dan kenapa aku milihnya di Undip, karena yang pertama orang tua aku nyuruhnya aku tuh kuliahnya di yang Jawa Tengah aja lah, nggak boleh jauh-jauh. Nah, kenapa aku milihnya di Undip, padahal Jawa Tengah kan banyak tuh PTN. Aku juga ngeliat itu sih peluang dari nilai UTBK aku, dan aku waktu ikut kayak rasionalisasi itu aku bisa masuk Undip ya, jadi aku milih Undip aja karena kita emang tahu sendiri lah kualitas Undip tuh emang udah bagus. Dan buat kalian yang pengen masuk kimia undip dan penasaran daya tampung kimia undip tuh berapa aja sih, kalian langsung aja cek di web Undip.
Dan rasanya belajar di Kimia Undip tuh seru banget, apalagi dosen-dosennya. Nah di sini tuh dosen-dosennya benar-benar orang-orang hebat, orang-orang ahli. Dan kita tuh di kimia sendiri kan ilmunya dipecah jadi beberapa cabang ya, ada kimia anorganik, kimia organik, kimia fisik, kimia analitik, biokimia. Nah di situ tuh dosen-dosen kimia itu udah masuk ke laboratorium itu. Nah jadi kalau kita belajar tuh diajar dari dosen-dosen tersebut yang emang udah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita belajar di Kimia Undip itu ilmunya tuh emang luar biasa banget, dosen-dosennya berkualitas, dosen-dosennya juga banyak yang lulusan luar negeri. Jadi itu rasanya luar biasa aja sih belajar di Kimia Undip. Di kimia belajar apa aja sih buat kalian yang penasaran? Kayak di kimia tuh belajarnya kalau kayak aku baru semester awal, yang pasti kita masih belajar ada matematika dasar, biologi dasar, fisika dasar, sama kimia dasar. Terus untuk menunjang ilmu-ilmu yang berikutnya kita juga belajar yang namanya kimia unsur. Kimia unsur ini untuk mendukung nanti kita ambil peminatan kimia anorganik. Nah terus kita tuh belajar kimia tuh benar-benar belajarnya tuh dipecah-pecah, jadi kita lebih fokus ke bidangnya masing-masing. Nanti kita belajar kimia organik sendiri, kimia anorganik sendiri, kimia fisik sendiri, biokimia sendiri. Nah dari semester awal kita nanti bakal dikasih ilmu-ilmu dasar yang menunjang kita untuk lebih memahami ilmu-ilmu yang selanjutnya. Untuk aku, matkul favorit aku tuh tergantung dosen sih yang pasti. Buat sementara ini matkul favorit karena aku emang masih dasar ya, matkul yang favorit ya pokoknya yang berhubungan kimia itu favorit semua. Dan yang paling nggak aku suka yaitu fisika, karena emang aku dasarnya emang udah nggak suka fisika. Rasanya masuk ke Kimia Undip terutama buat maba ya kayak aku ini, kehidupannya tuh gimana sih buat pertemanannya di Kimia Undip itu enak. Soalnya kita tuh emang dari awal masuk kita tuh ada yang namanya serangkaian pendikar. Nah di situ tuh kita diajarin buat 5 SP2KT. 5 SP2KT itu terdiri dari senyum, sapa, salam, sopan, santun, peka, peduli, dan kritis. Nah jadi nanti kita satu angkatan tuh benar-benar jadi keluarga yang solid, saling membantu. Pokoknya tuh kita ngerasain susah senengnya PMB tuh bareng-bareng lah. Dan di situ kita benar-benar jadi keluarga yang solid. Nah meskipun kita PMB-nya tuh ya emang lumayan sih buat aku, apalagi aku emang dari dulu nggak pernah ikut organisasi ya. Nah itu buat senior, maksudnya buat kakak tingkat itu tetap baik kok sama kita. Mereka tuh ngebantu kita, mendidik kita. Ya emang mereka tegas, kalau kita salah ya tetap ditegur lah, intinya gitu. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya kayak bullying, senioritas tuh nggak ada. Tapi kita emang benar-benar diajarin, dididik untuk nerapin 5SP2KT sendiri. Jadi buat organisasi di kimia, khususnya di prodi kimia ya, itu nanti kita ada yang namanya himpunan mahasiswa kimia. Nah di himpunan mahasiswa kimia itu nanti bakal dibagi menjadi 6 departemen sama 4 biro. Nah departemennya itu ada departemen pendidikan, seniora, PSDM, Ekokesma, Infokon, sama sosial. Nah buat bironya itu nanti ada biro Sikamu. Biro Sikamu tuh kayak Rohis lah, intinya Rohis. Terus biro Polimer. Polimer tuh lembaga pers mahasiswanya anak kimia. Terus ada biro Valensi. Valensi itu buat khusus kalian yang suka-suka riset kayak gitu. Nah buat yang biro Transpala tuh buat anak-anak pecinta alam. Nah di kimia itu juga ada UKM Saman, itu yang aku tahu itu. Rasanya adaptasi dari SMA ke kuliah yang pertama tuh pasti ngerasa beda banget lingkungannya ya. Bener sih, emang aku dari SMA juga udah jauh dari orang tua, udah nggak ngelaju sih, udah ngekos lah. Tapi kan 1 minggu pasti pulang, 1 minggu sekali. Nah sedangkan aku di kuliah ini tuh hampir berapa ya, paling cepetnya tuh sebulan sekali baru ada kesempatan buat pulang. Apalagi yang namanya anak kimia ada rangkaian PMB tuh sibuk, menurut aku lumayan sibuk sih. Terus rasanya belajarnya juga beda banget. Kalau dari SMA kita kan dijadwalin sama sekolah dari pagi sampai sore. Nah sedangkan kita waktu udah kuliah tuh kan jadwalnya bisa sehari cuma 1 matkul, bisa sehari 3 matkul, bisa apalagi anak kimia ada yang namanya praktikum, kita harus bikin laprak.
bikin jurnal, bikin pokoknya, dan itu jurnalnya tuh lapraknya nulis tangan ya buat anak kimia. Jadi aku ngerasa capek sih, awal-awal capek berat, tapi makin kesini makin ya biasa aja, karena emang ya gitulah rasanya jadi anak kuliah. Kita harus emang benar-benar diajarin buat mandiri, manajemen waktu sendiri, kita nggak ada yang ngingetin kita lagi, kita harus benar-benar bisa ngatur diri kita sendiri. Nah, kalau kita berhasil ngatur diri kita sendiri, bisa bikin skala prioritas, kita kuliah tuh pasti enjoy, enak, gak bakal dikejar-kejar deadline, gak bakal ngerasa dikejar-kejar tugas. Tapi kalau kitanya emang basicnya udah males-malesan, apalagi buat yang kayak terpaksa kuliah di kimia, itu pasti ngerasanya berat banget. Kimia tuh apaan sih? Cuma kimia kok sampai gini banget? Itu pasti ngerasa gitu kok. Nah, pesen aku buat kalian semua yang pengen masuk ke jurusan kimia, khususnya kimia Undip, yang pertama enjoy aja. Masuk di kimia tuh seru, banyak pengalaman yang bakal kalian dapetin, kalian bakal ketemu orang-orang hebat, apalagi khususnya di kimia Undip tuh jalinan antara mahasiswa, dosen, sama alumni itu masih terjalin erat gitu. Pokoknya kalian bakal dapet banyak pengalaman dari kakak tingkat, dari alumni, dari dosen. Terus di kimia Undip juga pertemanannya solid, nggak ada yang namanya bullying, semuanya enjoy, mulai dari maba sampai kakak tingkat itu fine-fine aja. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke kimia Undip, pokoknya santai aja, slow, belajar kimia yang bener. Buat kalian yang benar-benar pengen masuk kimia Undip, kuncinya adalah kalian tuh emang benar-benar suka sama kimia. Jangan sampai kalian masuk kimia Undip tuh karena ngerasa terpaksa, karena kalau kalian ngerasa terpaksa, kalian pasti berat ngejalaninnya. Sedangkan kalau kalian emang basicnya udah suka kimia, kalian pasti slow, santai, dan bisa jadi mahasiswa yang berprestasi.